kepada teman-teman yang tergabung di dalam musyawarah yang alhamdulillah selama ini sudah penuh semangat menginisiatifin banyak aktiviti dakwah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi syiar, karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan cara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam, sampai seolah-olah kalau bahasa Nabi, tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir, beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas, tapi dia dengan ekspresif, dengan cara yang ditampakkan, ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak off air kayak gini, bisa juga dalam bentuk online ataupun on air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar. Atau hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan, karena sunnah atau sunnah itu artinya mencontohkan. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa-bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita nggak tampil di depan orang agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain? Itu tidak bisa terjadi. Dan disitulah ada muatan dakwahnya. Sehingga kita nggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal solih, lagi taklim, lagi sholat. Misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam. Kan suka ada yang nanya tuh di komen, itu kameramen nggak ikut sholat gitu kan? Saya jarang jawab sih. Sekarang saya jawab nih. Mudah-mudahan silakan diviralkan. Kalau ini saya ridho. Kalau yang bab lain kurang. Oke ya. Terus gimana tuh dengan kameramen kok nggak sholat? Nah, ada dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon. Satu, kamera stillnya on terus dan dia ikut sholat. Dia taruh kamera still di depan, udah gitu udah di-onin dan dia sholat. Cuman mungkin nggak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting-nyeting dulu gitu kan. Atau kemungkinan kedua, dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Kalau acaranya yang di luar kota, nah kemungkinan lebih logis lagi adalah karena kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota, safar, berarti dia sudah menjamak tadi di waktu maghrib. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa lebih memilih pencitraan daripada ibadah. Belum tentu. Pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang. Tapi ada syiar di situ. Sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda dengan pakaiannya yang beda-beda. Ada yang pakaiannya aktivis banget. Ada yang pakaiannya anak main banget. Ada yang pakaiannya anak nongkrong. Ada yang pakaiannya bingung. Jadi kayak, ini gue pakai apa sih gitu. Yang ceweknya juga gitu, ceweknya ada yang pakai mukena gitu kan, ada yang nggak pakai mukena, karena kan mukena tradisi dan itu keren sih. Cuman ada juga yang dia kayak, gua mah mau freestyle gitu. Jadi dia kayak nggak pakai mukena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu. Selama longgar dan menutupi aurat. Kan jilbab juga banyak model kan.
Ada jilbab tornado, twister hijab. Ke atas gitu, ada jilbab galau, tarik dikit di sini, nggak di tengah. Ini udah lurus belum sih? Ada jilbab yang apa, kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut. Diikat di sini, ya bebas lah. Saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan. Jadi nggak mau ngejudge. Semua ini tergantung menutup aurat dengan baik atau tidak. Intinya adalah itu syiar. Sehingga kayak misalnya saya sekarang kan di Pemuda Hijrah itu kita punya sebuah konsep dakwah. Sejak saya pulang dari Kairo dulu, di Kairo tuh salah satu wawasan yang saya tertarik itu adalah tentang harokah, tentang movement. Jadi kalau saya belajar sirah, itu angle sirah yang kita lihat itu angle programming. Jadi kayak social engineering gitu, kayak apa, irsyadul mujtama kalau bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya social engineering, jadi kayak memprogram sosial. Namanya harokah atau movement. Ketika pulang dari Kairo, saya mencoba untuk nerapin sedikit ilmu wawasan tentang pergerakan saya dengan membentuk sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah ini dia punya peran dakwah berbeda. Kalau yang selama ini terjadi itu orang membuat komunitas dakwah atau gerakan dakwah itu membuat sebuah lembaga atau sebuah yayasan. Saya melihat bahwa kalau saya bikin yayasan atau lembaga yang sifatnya lembaga pendidikan kayak pesantren, saya nggak akan sanggup mempesantrenkan orang Indonesia yang jumlahnya 200-an juta. Benar nggak sih? Benar ya? Saya agak kurang bab itu. Tapi tetap nasionalis dong, apa tadi teh? Jadi saya nggak sanggup kalau misalnya kayak sebutlah anak muda Indonesia itu jumlahnya sebutlah kayak sekitar 60% ya dari total penduduk Indonesia, sekitar 100 jutaan. Ada nggak nih pesantren yang menampung santri 100 juta? Nggak ada kan? Terus gimana dengan pesantren-pesantren yang udah ada? Itu tuh keren banget. Saya selalu berusaha untuk respect sama orang lain. Kalau menurut saya nih, pesantren-pesantren yang udah ada di Indonesia itu adalah lembaga kaderisasi calon ulama masa depan. Tapi nggak semua orang sanggup nyantri. Segede-gedenya pesantren, mungkin santrinya sekitar 10.000, 15.000 kayak di perjalanan sepanjang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan banyak tuh pesantren atau Banten juga kayak gitu. Pesantren dengan kapasitas yang besar, kadang-kadang satu kampung tuh pesantren semua, tapi maksimalnya paling 20-30.000. Ini kalau bikin lembaga pendidikan pesantren. Sehingga Pemuda Hijrah sejak awal kita datang membuat sebuah gerakan dakwah anak muda, kita sadar kita nggak sanggup bikin pesantren. Lagian saya bukan seorang kiai yang punya kapasitas bikin pesantren. Jadi kayak Gus Hanan gitu kan nggak diakui kan. Nah terus gimana dong gitu. Karena saya, kalau keluarga besar saya itu NU sebetulnya. Keluarga besar saya, keluarga istri saya tuh dua-duanya NU. NU lah pokoknya. Salah ngomong. Ya gitulah pokoknya. Jadi NU, kita banyak keluarga kiai dari pondok-pondok termasuk Jawa Tengah. Kebenaran saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan tanya, terus Jawa Barat kapan Ustaz? Enggak, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah dua-duanya keluarga pesantren Alhamdulillah. Saya sadar dan saya tahu banget lah dunia pesantren. Ditambah lagi emang dari kecil saya dididik di pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Cuman waktu itu mungkin masih bandel kali ya. Tapi di pondok lah, ngerasain kehidupan pondok, ngantri makan nasi pakai piring terbang gitu kan. Ya, habis makan langsung terbang gitu. Terus jahilin temen dan segala macam lah. Apalagi beberapa kali pernah namanya kita di Aceh itu kan untuk ngedapatin daun-daunan tuh kan gampang kan. Jadi ada teman makan Indomie dikasih daun-daun yang rahasia itu. Wah dimanyakin, habis makan teler. Usil-usilan anak pondok lah. Terus fatwanya, apa hukumnya? Halal. Kalau kita tahan. Kalau nggak tahan jadi haram. Allahu alam, ini mah terserah deh. Yang jelas intinya saya tahu nggak akan sanggup mempesantrenkan anak muda se-Indonesia. Sehingga kita mengambil peran dakwah Pemuda Hijrah itu bukan membuat pesantren,
tetapi menebar pesan lewat tren. Namanya bukan bikin pesantren, tapi nebar pesan lewat tren. Makanya kita namain pesan underscore tren pakai D. Salah satu tren yang kita coba kolaborasi sama teman-teman untuk kita jadikan sebagai materi dakwah anak muda se-Indonesia adalah hijrah. Hijrah memang udah ada ceritanya jauh sebelum ada kita. Kayak ada cerita Bang Gito Rolis, kemudian ada cerita teman-teman hijrah yang lama-lama gitu kan. Tapi dia belum jadi semacam tren anak muda yang kayak masif banget gitu se-Indonesia pengen hijrah, bikin komunitas-komunitas dengan nama hijrah, bikin beberapa kegiatan-kegiatan event dengan nama hijrah, itu belum jadi tren. Sehingga kita pengen hijrah ini jangan cuman jadi cerita personal, tapi ini jadi sebuah tren se-Indonesia. Kita coba kumpulin tools membuat tren, baik itu di sosial media atau dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah hijrah menjadi tren. Kemudian kita coba di dalam perjalanan hijrah sebagai tren, kita masukin konten-konten tambahan. Di antaranya bisa nggak ya anak muda ini kayak seneng gitu untuk baca Quran. Kemudian ada muncul imam-imam muda, kita panggungin yang namanya Muzammil. Karena Muzammil kader pertama awalun di Pemuda Hijrah, manggungin Muzammil. Diangkat sisi ITB-nya sama mainnya. Suruh pakai baju flanel kotak-kotak sama celana jeans, pakai waktu itu masih pakai kupluk juga, perform. Alhamdulillah jadi berkembang, jadi tren, akhirnya muncullah The Bros itu ya. Dengan teman-teman yang kori-kori muda, kemudian para imam muda. Kalau dia nggak bisa ngimamin di masjid, minimal ngimamin pasangannya di rumah. Karena beda banget rasanya. Sholat tahajud kok sendiri ya. Terus yang aminin siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan beda. Waladdallin gak ada yang aminin. Waladdallin. Kalau ada yang aminin, lari. Tengah malam siapa gitu kan? Minimal jadi imam buat keluarganya. Kalau sholat tahajud berdua, yang jangan jauh-jauh dong. Kenapa? Kan cewek itu kan softnya paling bagus paling belakang kan. Tapi kan kita cuma berdua, nggak ada cowok yang lain. Oh iya, terus gimana? Deketin dikit. Kenapa emang? Soalnya kalau jauh hafalan aku suka lupa. Nah deket. Udah deket tetap lupa. Emang nggak hafal. Kalau udah lupa ujung-ujungnya Qul huwallahu ahad. Tadinya udah pede banget mau baca ayat kayak ayat yang jarang dihafal orang gitu kan. Wah nih kayak gua nih, kayaknya nih bagus nih ayatnya, bacalah di tengah-tengah surat apa gitu. Sebutlah misalnya kayak di tengah-tengah surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Aduh perasaan tadi kayak lancar gitu ya. Pengalaman orang hafal Quran nih katanya nih, karena saya belum hafiz, kata orang-orang teman-teman penghafal Quran, kalau pengen nguji hafalan kita bagus apa enggak, lihat di dalam sholat. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk pengen jadi imam ya. Baru hafal satu halaman, tiba-tiba berdiri di saf depan. Begitu iqamat kayak kedorong gitu, siapa sih yang dorong gua? Tiba-tiba pengen jadi imam aja. Ah, ini bukan saya loh ya, saya kayak didorong-dorong gitu. Nah, jangan. Tes sendiri aja, karena kenapa? Kayak kalau di luar sholat, kita baca hafalan kita tuh, itu ada sugesti kalau kita masih bisa salah buka Quran. Kalau di dalam sholat kan nggak mungkin kan, masa nyari-nyari Quran atau buka handphone cari aplikasi, aduh nih error lagi handphonenya, susah kan? Nah akhirnya kalau dia di dalam sholatnya udah lancar, biasanya hafalannya udah lancar. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Tabadat apa ya? Udah 3 kali ngulang nggak beres-beres. Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke Al-Ikhlas. Karena yang lain dia nggak ikhlas, ria gitu. Cuman itu doang yang ikhlas gitu. Siapa juga yang mau ria Al-Ikhlas? Gua baru hafal nih surat apa? Al-Ikhlas. Enggak, itu mah biasa aja. Semua orang juga hafal. Walaupun keagungannya pasti bukan biasa aja, luar biasa. Intinya saya kayak kepikiran gimana ya caranya biar anak muda se-Indonesia itu juga ngerasain yang namanya konten-konten pesantren. Tapi dengan tampilan yang mungkin lebih santai, lebih light, lebih ke anak muda lah.
lebih gampang untuk dicerna, sehingga kita bikin dakwah dengan konsep pesan underscore tren, menebarkan pesan lewat tren. Dan itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari musyawarah luar biasa, dan ke depan nanti akan ada kejutan-kejutan lain, surprise yang lain, susuripis ya. Banyak surprise lain dari program dakwahnya anak muda insya Allah. Jadi itu namanya syiar. Nah, untuk bisa jadi pesantren, kita untuk menebarkan pesan lewat tren itu nggak bisa dengan diam-diam, tuh nggak bisa. Sholat Qiyamul Lail Asyarah min awakhir Ramadan di Masjid Al-Latif Pemuda Hijrah, Markas Pemuda Hijrah, nggak pakai kamera, nggak akan jadi tren. Akhirnya kita sediain kamera, kita setting se-crowd mungkin, sekolosal mungkin, supaya ini lebih dahsyat daripada berharapnya sih suatu saat bisa ngalahin yang namanya Tomorrowland. Minimal DWP lah. Kalau nggak bisa, Tomorrowland. Maksudnya crowdnya. Maksudnya yang datang tuh yang dulunya nonton konser Coldplay ke Australia, ke Singapura. Sekarang dia kayak, wah nih sama serunya nih. Cuman beda rasanya, kalau yang dulu tuh lebih ke fun, entertain, kalau sekarang lebih kerasa ke hatinya. Ini yang kenapa kita bikin, saya kadang-kadang nyebutnya dengan bahasa konser, itu lebih ke tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Artinya crowd event. Dan event yang paling dahsyat dan yang paling kolosal adalah sholat berjamaah. Itu event paling kolosal. Kenapa saya bilang kolosal? Walaupun softnya cuma satu, itu tetap event kolosal. Kenapa? Terutama subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah. Sesungguhnya bacaan imam di waktu fajar, yaitu subuh, mashhuda, disaksikan, ditonton, di-view oleh siapa? Allah dan para malaikat. Jadi itu kayak live streaming gitu. Terus viewernya siapa? Viewernya Allah dan malaikat. Emang ada ayatnya Ustaz? Tadi itu ayatnya. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya performance imam. Kok terjemahannya jadi gitu sih Ustaz? Ini terjemah namanya masal. Arti masal perumpamaan. Saya dulu di Mesir kan belajar tafsir. Salah satu kaidah bahasa Al-Quran adalah analogi, masal. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Masal, perumpamaan. Dan Allah kadang-kadang ngambil bahasa perumpamaan itu yang sesuai dengan konteks ayat ketika dia turun. Orang Arab paling common itu kalau dipakai perumpamaan korma, apalagi onta, apalagi gunung Uhud, padang pasir gitu kan. Indonesia dengan konteks anak muda sekarang yang katanya diistilahkan dengan milenial, maka bahasa perumpamaan yang paling gampang difahami oleh kita itu adalah bahasa sosial media. Itu namanya masal, itu bukan ngada-ngada, dan insya Allah nggak bid'ah lah. Karena pakai ilmu, ada kaidahnya, ada rumusnya, dan itu disebut dengan lisan kaum, bahasa kaum, bahasa segmen. Kata Allah, Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya performancenya imam membaca Al-Quran ketika dia ngimamin sholat subuh, karena masyhuda, itu live streaming. Viewernya Allah dan malaikat. Jumlah malaikat lebih daripada 70.000 malaikat. Berarti itu crowd event yang cukup kolosal.